Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin terkait atom molekul ion. Ini kita sudah bahas banyak terkait atom molekul ion. Hari ini kita akan masuk ke konsep mol. Coba lihat ini, 3 unsur berikut yang sebagai logam, non-logam, atau metaloid. Kalau ya kita tinggal lihat aja di tabel periodik ya. Silikon, vanadium, bromin. Bromin atau brom ini pasti non-logam. Pasti pilihannya antara A, B, atau E. Kalau vanadium, dia logam. Berarti antara A, B, atau E, A, atau E. Jadi yang mana? Yang Hah? yang E. Yang E ya. Silikon itu masuk ke golongan metaloid. Ya. Kalau dilihat kalau Anda punya tabel periodik kan tinggal masukkan saja di warnanya yang berbeda, yang seperti tangga itu kan metaloid. Ini latihan-latihan yang sebenarnya di Brady ada, tapi tidak akan mungkin masuk di ujian ya, tidak akan mungkin juga masuk di kuis. Ini hanya lebih melatih pemahaman Anda dulu. Strontium adalah logam, ruthenium adalah, iod adalah iod halogen. Ruthenium Ruthenium masuk transisi. sisi. Berarti strontium itu alkali tanah. Ya. Iya. Jadi jawabannya yang 5 kali. Iya. C. Halo? Ya Pak yang C. Sepakat? Ya. Enak ya kalau soalnya begini gitu ya. Apalagi tabel prodiknya sudah ada di dunia maya banyak sekali. Cuman banyak sekali tabel periodik yang menipu. Yang terbaru kan biasanya yang kita pakai ya. Dan warna-warnanya itu aneh-aneh. Ya tergantung orangnya yang mau share gitu ya info di internet. Ini terkait kemarin ada yang bertanya, Pak, metaloid itu semikonduktor atau tidak? Sekarang saya tanya dulu, saya kasih tahu dulu. Logam itu sebagian besar unsur dalam periodik, tabel periodik ya. Kemudian sifat fisiknya dia mengkilap, memantulkan cahaya, kemudian kadang bisa ditempa ya. Kemarin saya bilang tergabung terikat pada ikatan logam. Kemudian sifatnya keras, mengantarkan panas pastinya, dan padat pada suhu kamar. Kecuali raksa. Kalau raksa masih dalam bentuk cairan, tapi yang kental ya. Logam biasanya reaktivitasnya bervariasi. Misalnya platina itu sangat tidak reaktif, emas juga tidak reaktif. Karena kalau dari konfigurasinya dia lebih stabil ya. Sementara Na sama kalium lebih reaktif. Jadi kalau kamu masukkan natrium atau kalium ke dalam air, langsung dia ledak. Itu ya biasanya komposisi bom juga ada. Non-logam itu terdiri dari 17 unsur pada posisi kanan. Sebagian besar dia ditemukan sebagai senyawa senyawa ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali gas mulia kemarin ya. Wujudnya bisa bervariasi, rata-rata di atom, atau bisa juga padatan. I2 misalnya, komponen yang ada dalam betadin, itu ada padatannya ya, mendap. Kemudian ada S8, selenium 8, ini juga bentuk dari padatan non-logam. Jadi kadang-kadang yang kita banyak temui adalah gas atau monoatom. Tapi kalau padatan ini biasanya dia terikat satu sama lain dan pastinya lebih dari satu. Ada juga karbon nih, karbon grafit. Karbon itu wujudnya bukan solid, cair atau gas. Dia wujudnya solid, tapi bentuknya bisa grafit, bisa intan. Karena strukturnya berbeda-beda sekali. Kalau grafit yang kita dapatkan di pensil gitu ya, arang itu grafit semua.
Kalau intan, nah itu penyusunnya juga karbon. Karbonnya nanti kita akan bicara terkait itu di struktur kristal ya. Untuk intan sendiri itu sebenarnya rantai karbon yang sangat bersusun rapat. Cairan juga bisa dari gas ini kita cairkan, misalnya di halogen. Ada cairan brom. Ya. Kemudian ada sifat lainnya, ada rapuh biasanya, kemudian biasanya sebagai insulator. Sifat kimianya, kalau gas mulia, inert, artinya dia sudah mulia sekali, tidak bisa bereaksi, susah reaksi sama yang lain. Kemudian reaktif. Siapa nih? Reaktif, ada F2, SO2, H2, itu pasti reaktif kalau direaksikan. Kemudian bereaksi dengan logam yang membentuk senyawa ion. Ya. Ini kok ada tulisan di bawah ya? Bereaksi dengan logam membentuk senyawa ion. Kemudian metaloid. Nah, ini tadi kita sudah bahas kemarin ya. Jadi terdiri dari 8 unsur. Ada silikon, germanium, segala macam. Dan terletak pada posisi diagonal antara logam dengan logam. Sifat metaloid ini bisa bersifat semikonduktor, tapi tidak semua ya. Hanya silikon dan germanium, mengantarkan listrik, tapi tidak sebaik logam. Mengkilap seperti logam, tapi rapuh. Jadi semakin dia tidak bersifat logam, biasanya strukturnya lebih rapuh. Ini siapa sih ini? Kemudian ada molekul, udah tahu ya. Dia zat lebih kompleks, kemudian molekul menentukan komposisi unsur dalam senyawa. Kemudian gambar molekul, kemarin sudah ya, kita bisa gambar molekul seperti apa. Ada model penggambaran struktur, atom diwakili dengan simbol unsur, ikatan kimia mengikat atom digambarkan dengan garis. Kemudian kalau ada model begini, ini kita bisa menentukan sudut ikatannya, kemudian tolakannya. Ya. Ada juga space filling model, ini berbeda warna, memiliki unsur yang berbeda, mencerminkan perbedaan ukuran atom. Misalnya karbon dengan hidrogen, kecil ya ukuran atomnya. Nah, seperti ini. Ini saya juga sudah pernah sampaikan. Apa formula dari senyawa gambar ini? Wah, tinggal dilihat aja ya. Pasti yang ini ada N-nya. N2, CH3, N2, NH2. Jawabannya yang A atau C? Yang ini CH3, CH2, ini C3H, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2. Jawabannya yang A ya. Halo? Iya, Pak. Ini sudah, ya tidak penambahan saja ini sebenarnya dari slide yang lain gitu ya. Kemudian ada namanya logam post transisi. Jadi post transisi itu di sini. Kalau logam transisi namanya di golongan B kalau biasanya itu. Nah, ada juga yang mirip logamnya sebagai logam transisi. Kita sebut logam post transisi. Ya. Jadi logam ini setelah golongan transisi. Jadi tidak semua satu deret ini adalah non logam.
Tapi dia sebelum metaloid. Ada 2 logam yang penting diketahui, yaitu timah sama timbal. Kedua unsur ini memiliki dua bilangan oksidasi, sehingga dapat membentuk 2 senyawa dengan unsur non-logam. Ada juga bismut, ini hanya memiliki 1 muatan. Kan biasanya logam transisi itu muatannya bisa lebih dari 1. Kalau bismut, dia hanya punya 1 muatan, yaitu +3. Nah, ini daftar ion transisi dan post-transisi, bisa lebih dari 1 ya. Nah, kalau bismut cuma 3. Nah, yang biasanya yang banyak keluar itu post-transisi yang timah, timbal, sama bismut. Ini nanti saya berikan slide-nya, karena slide-nya ini di-share untuk semua fakultas. Ini senyawa poliatom, kemarin kita sudah belajar ya. Nitrat, nitrit, hipoklorit, klorit, klorat, perklorat, permanganat, asam asetat. Asetat kan juga bisa menjadi CH3CO- kan? Dia bisa menjadi anion. Nah, kalau ketemu dengan kation, dia bisa jadi senyawa ion. Apalagi yang belum, ini namanya tiosulfat, kromat, dikromat, fosfat. Nah, ini juga konjugasi dari asam ya. HPO4 2-, H2PO4-, HSO3-. Ini ada yang di Brady. Kalau yang kemarin itu saya pakai buku yang lain, namanya buku Chang. Nah, itu tabelnya berbeda memang yang sekarang. Nah, ini tata namanya, ini kita review ya. Kemudian tata nama untuk yang logam transisi pakai Romawi. Kemudian ini untuk yang anon logam di belakangnya. Ini nama anion poliatomiknya, ini kationnya, ini anionnya. Asam juga H3O+ itu bisa bersifat kation ya, H+. Kemudian NH4+ juga kemarin kan bisa ya. Nah, ini namanya apa? Kalium oksida, amonium klorat, magnesium asetat, kromium, nama tuh kromium 3. Kromium 3 ya. Kromium 3 oksida. Seng bromida. Ya. Kalau sudah mengerti, ini mau dari senyawanya atau dari namanya bisa Anda tulis. Ya, ini KOH, ini MnBr2, NH4, PO4, Na4 3 kali, PO4, kan fosfat PO4 3 kali, PO4 3- ya. Merkuri 1 nitrida berarti Hg2N. Hg merkuri 1 ya. Hg2 dalam kurung 3. Kenapa? Karena nitrida kan 3. Dia N3- sama Hg2 2+. Jadi Hg2 dalam kurung 3 baru N-nya 2. Kemarin merkuri 1 seperti itu. Kemudian tembaga sulfida. Ini tembaga 2 sulfida. Ini amonium sulfit. Amonium sulfit. Sulfit -2, NH4 +1. Jadi yang B. Kalau sulfat, SO4. Ya, kadang mahasiswa juga masih bingung sulfida, sulfat, sulfit. Sama sulfat. Tiosulfat. Tadi tiosulfat itu ini
S2O3. Jadi biasanya yang keluar tuh yang jarang-jarang keluar. Bukan lagi NaCl, SO4, PO4 gitu. Kalau ada mungkin itu di ujian perbaikan. Ini yang kemarin ya, hidrat, kalsium sulfat. Jadi air tidak terikat dengan kuat sehingga dapat dihilangkan dengan proses dehidrasi. Dehidrasi dari senyawa hidrat itu bisa didapatkan dengan pemanasan. Jadi kalau kita bisa bilang ini adalah hidrat, berarti kalau yang ini namanya anhidrat. Anhidrat berarti tidak mengandung molekul air senyawanya. Itu kemarin tambahannya. Jadi penamaannya sama dengan ini, kalsium sulfat dihidrat sesuai dengan jumlah H2O-nya. Heksahidrat, trihidrat. Nah, contoh ini besi 3 karena dari Fe3+, nitrat, nonahidrat. Berarti jawabannya yang B. Nah, kalau senyawa molekul tadi terikat dari ikatan kovalen, jadi partikel netral yang terdiri 2 atom atau lebih. Ada namanya rumus molekul, ada pembentukan senyawa molekul. Kalau rumus molekul ada komposisinya setiap atom ya. Senyawa molekul merupakan unit diskrit, jadi terdiri dari jumlah atom, misalnya H dengan O. H2O misalnya. Berarti atomnya ada 2, atom H ada 2, ada 1 atom. Tidak dapat dijelaskan satu ion milik ion mana, gitu, karena dia tidak bermuatan kan. Kalau pada senyawa ion dia bisa, karena mana yang melepas, mana yang menarik, sehingga ada serah terima elektron. Ini jumlah hidrogen yang terikat sama dengan jumlah elektron yang diperlukan. Jadi senyawa molekul yang mengandung hidrogen rata-rata diperlukan oleh unsur non-logam untuk mencapai konfigurasi yang stabil ya, karena gas mulia kan stabil. Ada juga senyawa hidrokarbon yang penamaannya sudah pada tahu ya, alkana, alkena, alkuna. Kalau alkana ana akhirannya, alkena, ena, alkuna, una gitu ya. Dan semakin panjang rantainya, titik didihnya juga semakin tinggi. Jadi semakin susah mendidih. Ini nanti kita pelajari di semester 2 ya. Nah, kemudian kalau senyawa-senyawa biner, artinya senyawa biner itu artinya ada terdiri dari 2 atom. 2 atom aja, mau jumlahnya berapapun. Nah, itu kita sebut senyawa biner. Jadi kalau misalnya ini H2S harusnya dihidrogen sulfida. Ya. Kecuali untuk unsur pertama, ada juga yang bilang begini. Jadi jumlah atom diberi awalan monoditri kecuali untuk unsur pertama yang jumlahnya hanya 1 atom atau awalan mono ditiadakan. Triselenium dinitrida. Nah, selenium ini kan golongan metaloid ya, dan masuk logam post transisi. Sehingga dia masuk ke penamaan senyawa molekul. Jadi apa? Selenium. Ini kalian pilih sendiri. Ini nitrogen triodida. Ni3. Kalau ini tetra fosfat deka oksida. Betul ya? Kalau ini disulfur dekafluorida. Berarti S2F10. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa. Oh, tutorial. Menjelaskan tentang informasi yang benar tentang unsur gas mulia kecuali. Kayaknya tadi saya nggak bisa tulis. Gas mulia dikenal sebagai gas inert, betul? Betul. Betul, Pak.
Termasuk unsur gas mulia. Tuh. Unsur lebih berat bereaksi dengan unsur lain. Terdapat pada golongan 8A atau golongan 18 betul, mengandung setidaknya satu unsur metaloid. Nah, antara yang mana jawabannya? Antara C atau E? E. E ya. E, Pak. Karena unsurnya pasti lebih berat bereaksi dengan unsur yang tidak masuk metaloid. Jadi ini masih remembering ya. Manakah pernyataan berikut yang tidak masuk sifat logam? Mengkilap, konduktor, sifat konduktornya melemah ketika dipanaskan, dapat ditempa sebagian logam keras dan sebagian lagi logam. C, Pak. C, Pak. C ya. Ya. Unsur yang di alam dalam keadaan molekul di atom adalah Nitrogen. Ya, nitrogen. Ya, gas-gas ya. N2, H2, O2 gitu ya, Br2. Jumlah atom oksigen dalam satuan rumus ini 11. Langsung aja hitung. Jadi 2 kali ini ada 3, berarti 2 kalinya 6. Ini 5. Jadi kalau satu senyawa itu ini senyawa hidrat. Kalau nggak ada H2O-nya baru namanya anhidrat. Atau kita sebut senyawa ionik biasa ya. Atau kita sebut garam anhidrat. Nah, kalau bilang garam anhidrat ya berarti CuNO3 2 kali saja atau garamnya saja. Kalau garam hidrat berarti ini ada H2O-nya, dia mengikat molekul air. Seorang mahasiswa mencoba menyetarakan persamaan reaksi. Bila diperiksa dengan seksama, belum setara. Unsur manakah yang belum setara? Oksigen. Ini masuk ke understanding. 8 kali 3, 24. 10, 34. Ini 24, 11. Nggak setara ya? Nah, nanti kalau di ujian, itu penyetaraannya ya kayak ya pasti angkanya besar-besar biasanya. Jadi jumlahnya pasti lebih besar. Bukan cuman bukan reaksi biasa yang sederhana. Jadi jawabannya ya O. Ada lagi? H? Enggak. L? Nah, berarti yang B ya. Rumus manakah yang tepat untuk senyawa ionik? Ini salah ya. Br kan minus ya. Br min harusnya LiBr saja. Ini juga salah. Harusnya PBI 2. Ini harusnya KBr. Hah? Yang E, Pak. Ini harusnya L3+ sama S2-. Jadi hati-hati ya. Belum tentu ada senyawa ini. Karena jumlah kation dan muatan kation anionnya beda. Pilih mana di antara rumus senyawa ionik berikut yang tidak tepat penulisannya atau tidak mungkin ditemukan. Ayo. Ini tidak mungkin ya, karena AS sama N64 kan sama-sama positif. CuO mungkin ya. Iya, Pak. CuO. Mg asetat, Mg+2, CH3COO min ini ya. Jadi 2 dan 3. yang 4 tidak mungkin. Kenapa? Ini kan HCO3- dan Na bermuatan positif 1. Jadi 1 dan 4 salah. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Cuman ini soalnya kayaknya tidak akan keluar. Kalau keluar pun levelnya level 1. Kalau yang ini ya. Jawabannya yang D bukan, Pak, yang tadi? Ini, yang Bravo. Oh, yang tidak tepat ya? Iya, yang D berarti. Kalau tepat ya yang B. Yang delta ya. Oke. Jadi kadang juga mahasiswa gitu. Ya sama juga lah sama saya. Seharusnya kok sudah menjurus ke yang tepatnya ya. Karena yang tidak tepat kan nggak mungkin. Ternyata yang ditanyanya adalah tidak tepat. Jadinya ya jadi salah jawabannya kalau kita jawab.
Ya, kalau ini protonnya pasti 26. Fe kan 26. Nggak ada yang berubah itu. Kalau proton itu nomor atom. Kalau Iya. kamu sudah tahu, berarti Iya. tinggal cari ininya. Berapa? Yang B bukan Pak ya. Elektronnya 23. Nah, karena plus 3 ya. Jadi Iya. dia jadi 23 elektron dan neutronnya 3. Mana yang senyawa kelompok hidrida? Yang delta dong. Ini hidrat. Ini asam. Ini kan hidrat ya, mengandung H2O. Ini CH3COOH sebenarnya. Kalau di SMA kan nggak bisa tuh dibolak-balik. H-nya di depan, kemudian CH3COOH sama aja. CH3, COOH, C-nya ada 2 kan. O-nya ada 2, H-nya ada 3. Baru kalau H-nya nggak ada, CH3CO- kan. Jadi kadang nanti di soal-soal itu ngeco saja. Karena yang kalian hafal mati, hafal sampai betul-betul sering keluar itu CH3COOH. Tapi kalau dibalik menjadi seperti ini, tinggal ya sama saja. Cuman urutan atau C-nya digabung, hanya gabung jumlahnya. CaH2 ya, hidrida. NaOH golongan basa. CaH2 adalah golongan hidrida, maksudnya senyawanya termasuk mengandung hidrida. Hati-hati, hidrida sama hidrat. Kadang mahasiswa aja kebalik. Kalau hidrat ya mengandung molekul air. Kalau asam ya mengandung hidrogen. H bisa terionisasi menjadi H+. NaOH atau mau punya OH- berarti basa. Hidrida berarti ada H sebagai anion ya, bermuatan negatif. Ada juga nitrida, itu kalau dia dengan nitrogen. Kalau yang ini adalah senyawa hidrokarbon biasa. Kita sebut gula ya. Senyawa gula. Nama yang tepat untuk senyawa ini adalah Vanadium 5 oksida. ya, yang C ya. Nah, terkadang soal ini keluar juga di ujian atau kuis, tapi banyak juga yang jawab D atau yang A. Karena pusing gitu ya. Aduh, ini loh yang molekul atau ion. Semuanya aja dikasih imbuhan. Karena kita tahu vanadium adalah masuk logam transisi. Jadi klasifikasikan dulu mana logam, mana non logam, mana yang terbentuk menjadi senyawa ion, mana yang senyawa molekul. Penamaan tidak sesuai dengan rumusnya. Jadi ini variasi soalnya banyak sekali. Jadi Anda bisa tidak terpaku dengan soal-soal hanya nama, rumusnya apa, enggak. Banyak sekali kita bisa olah untuk menjadi soal. Natrium klorat. Betul? Betul. Amonium karbonat. Betul? Salah. Salah. Karena ada Romawinya. Romawinya itu untuk logam transisi. Remembering lagi. Kadmium dihidrogen fosfat. Betul? Betul, Pak. Betul. Kalium mangan 4 oksida. Salah. Ini kan MnO4- ya, sama kapus. Harusnya kalium permanganan. Ya. Jadi yang benar hanya jawabannya yang 3 ya. Yang salah adalah 1, 2, dan 4. Berapa menit Anda bisa jawab? 1 tadi benar, Pak. Hah? Yang 1 benar. Yang 1, oh ya benar. Berarti 2 dan 4. Ya, berarti 2 dan 4 yang salah. Jadi kalau lihat soal itu, dibaca dulu soalnya baik-baik, infonya baik-baik, baru jawab. Rata-rata memang mahasiswa langsung pingin cepat jawab. Ya memang doktrin bimbel begitu kan. Jadi info-infonya kadang belum baca soal sudah salah
jawab. Nggak nyampe 3 menit kan ini? 1 menit kurang. Nitrogen bereaksi dengan M, membentuk senyawa ini. Jika 1,486 gram logam bereaksi dengan 1 gram nitrogen, tentukan massa atom logam, identitas unsur logam tersebut. Ada lagi habis ini? Ayo. Gimana kamu bisa tahu? Nitrogen bereaksi dengan logam N. Ini namanya komposisi berarti. Jika 1,486 gram logam bereaksi dengan 1 gram nitrogen. Tentukan massa atom logam tersebut. Nitrogen kamu tahu ada berapa AR-nya? 14, Pak. 14 kan? Ya. Perbandingan mol saja. Di sini kan molnya 1. Ini molnya 3. Jadi di dalam satu senyawa ini ada 3 mol M dan 1 mol N. Nah, Anda sudah tahu mol N berapa. Cuman yang Anda tidak tahu adalah massa atom logam. Massa AR logam itu kan makanya massa atomnya berapa. Kalau dapat massa atomnya, Anda bisa tahu ininya, identitas unsur logam. Ya. Gimana logikanya atau analisisnya Anda tahu? Bingung? 3 dikali 1486 per AR. Ya, Per massa. massa. Nyari AR-nya dulu ya, Pak. Iya, nyari AR-nya. Per AR sama 1000 per 14. Ya, terus? Nanti ketemu AR yang logamnya. Tapi kan ada berat molekul senyawa total nggak ada ya? Kamu dapat massa atom logamnya berapa? Bentar, Pak. Belum hitung. Ini saya nggak bisa nulis nih. Aduh. Enam 62, Pak. 62,4. 2,4 itu apa? AR-nya. Ya, logam AR apa? logam. AR logamnya. Iya, logamnya apa? Unsurnya apa? Nanti kan yang Anda dapat itu AR-nya kan nanti dibagi AR-nya. Tapi kan dikali 3, jangan lupa. Nanti untuk jadi ada 3 mol M dan 1 mol N. Nah, itu totalnya ada 1 mol M3N kan. Nah, kamu cari AR-nya. Jadi 1 mol M3N sama dengan 3 mol M ditambah 1 mol N. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Mol N kan kamu dapat. Mol M berarti 1,486 per AR-nya kali 3. Nah, nanti kamu dapat AR-nya kan ada variabel yang kamu tidak tahu. Nah, kamu dapat AR-nya adalah massa atom logam. Nah, massa atom logamnya itu unsurnya. Ya, saya nggak bisa nulis di sini. Nanti di konsep mol kita akan banyak bahas seperti ini ya.
Oke. Enam puluh dua itu biasanya masuk kemana ya? Oke, kita ganti. Jadi seperti itu. Dianggap 1 mol M3N sama dengan 3 kali mol M ditambah 1 mol N. HR-nya M kan bisa dicari. Ini siapa sih yang ada ini? Ada tulisan-tulisan sandi chair segala macam. Coba di komputernya atau di laptopnya ada seperti ini nggak? Halo? Kayak gimana, Pak? Itu ada tulisan hello, terus apa? Kelihatan nggak? Di saya ada, Pak. Ada, saya juga ada. Pak. Di saya nggak ada, Pak. Bisa ya nggak ada, Pak. Saya nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ya sudahlah, kita cuekin saja. Baik, ini kemarin ya jawaban latihan soal kita. Jadi ini Anda bisa lihat lagi. Rekamannya sebenarnya saya sudah masukkan ke Mteams ya. Semua terkait atom molekul ion saya sudah kasih. Ada juga latihannya Anda bisa cek di Mteams di kelas material. Itu kelas material itu saya taruh folder itu adalah untuk latihan soal. Latihan-latihan soal atau molekul ion sudah ada di situ dalam bentuk PPT-nya. Nah, kemudian ini Anda bisa di rumah kerjakan ya, yang kosong-kosong ini nih. Ya, saya sebutkan saja CH3CONH4, senyawa ionik, ya. Oh ini bisa. Ini namanya. Nah, ini NH4-nya tidak bisa dibawa di depan, harus di belakang karena CH3COO. Ya. Jadi Anda biasanya tahu kan kation selalu di depan. Tapi kalau dia bergabung seperti ini jadi belakang. Jadi amonium apa namanya? Asetat. Jadi ini NH4 plus. Ini kemarin masuk di kuis. Karena nggak biasa. Yang biasa kan selalu di depan. NH4. Kemudian ini. Ini masuk soal kuis tahun lalu. Kalsium oksalat. Ca. C24. Ionik. Ca2 plus. Gitu ya. Kalsium klorat. CaClO3. 2 kali ya. Karena Ca golongan alkali tanah, dia plus 2. Ini kalsium klorat. Ini ionik. Natrium, hidrogen, sulfat. Ini Na plus dan HSO4-. Yang bawah aluminium klorat. Al, ClO3 3 kali. Ya, PbCO3 namanya. Timbal 2 karbonat. Ionik semua ini. Ini nggak bisa saya kalau di bawah.
Paham? Bisa ya? Ini yang saya isi ini adalah kuis tahun lalu dan 2 tahun lalu. Kuis. Sebenarnya ada tambahan lagi di samping kolomnya, larut atau tidak. Cuman itu kan nanti kita bahas di reaksi dalam pelarut air. Oke, massa atom kemarin kayak sudah singgung ya, dalam massa sebuah atom dalam satuan massa atom atau kita sebut SMA, dan digunakan isotop acuan adalah karbon ya. Dan rata-rata senyawa yang memiliki isotop yang stabil itu kan ya seperti hidrogen, oksigen, kalsium, itu penyusun yang banyak di dalam tubuh gitu ya. Tapi karbon memang relatif dipilih stabil sehingga kita kalau mau menentukan massa atom relatif ya massa atom relatif terhadap karbon. Nah, massa atom, unsur pada massa atom relatif itu tergantung kelimpahan isotop yang ada. Misal, logam litium di alam itu ada isotop 6, ada isotop 7. Tahu kan isotop kemarin? Neutronnya berbeda ya. Nomor atomnya sama. Nah, kelimpahannya 7,42%, yang 7 92,58%. Ini beratnya beda-beda. Ada 6, ada 7. Nah, bagaimana massa atom litiumnya? Nah, jadi dapatnya 6,941. Kemudian kita konversi terhadap karbon, didapatkannya 6,941. Makanya kalau yang kalian lihat di tabel periodik, massa atom relatif litium ya 6,941. Nanti SMA ini bisa dirubah ke gram per mol kan? Ke gram kan kemarin nih. Sudah ada konversinya. Nah, kalau MR, nah itu tinggal misalnya litium oksida. Nah, oksigennya ini dia punya kelimpahan juga kan? Tahu nggak sih kelimpahan? Tahu kan? Udah pernah di SMA ini. Jadi bagaimana orang-orang dulu menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif itu dari isotop-isotop yang ada, beratnya masing-masing, yang ada kelimpahannya di alam. Dan yang isotop paling banyak, paling berat, itu pasti yang lebih stabil. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa dapat Li ada di tabel periodik. Halo? Dapatkan massa atom relatifnya yang kalian dapatkan di tabel periodik Anda. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke. Contoh soal misalnya untuk menentukan kelimpahan ini, misalnya ada brom punya 2 isotop. 1 bromin 7, 1 brom apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu massa atom relatifnya yang ada di dalam tabel periodik. Jadi ada Br79 ya, N abundance 50%. Nah, ada brom 81. Sebenarnya isotop dalam untuk menentukan massa atom relatif itu bisa lebih dari 1 ya. Bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 segala macam. Tapi jumlahnya itu harus 100%. Jadi misalnya ini kelimpahannya 50%. Berarti sisanya adalah sekitar 49% untuk brom 81 kan. Jadi kalau dibagi 100 jadi segini kan. Ini kelimpahan brom 79,
Ini kelimpahan dari brom 81. Nah, yang mau ditanya adalah berapa massa dan persen kelimpahan untuk brom 81. Ya, Anda tinggal hitung X-nya berapa. Kita misalkan X. Jawabannya adalah 80,92 SMA. Kalau bahasa Inggrisnya namanya AMU ya, atau mass unit. Kalau bahasa Indonesianya satuan massa atom. Nah, massa atom relatif BR kan 79,904 ya. Jadi kita sudah tahu itu. Sehingga kita bisa dapat berat dari brom 81 ya segitu 80,92 SMA. Paham nggak? Apa yang nggak paham? Tanya. Halo? Ada yang mau nanya? Ngerti ya? Jadi seperti ini. Nah, soal nanti tidak sederhana ini sebenarnya. Wah, Pak, soalnya gimana sih, Pak? Seperti ini, yang penting Anda tahu berapa persen. Jadi total kelimpahannya adalah 100%. Jadi kalau misalnya yang diketahui hanya 50%, ya berarti Anda tahu sisanya adalah isotop lain. Pak, kalau isotop lainnya ada 2 yang mau diketahui. Misalnya ada BR80. Gimana tuh Pak melihatnya? Mana punya siapa, persennya siapa? Biasanya itu persennya kecil ya. Jadi kamu misalkan jadi ada 2 variabel. Berarti misalnya 49,31 dikali X gitu ya. Plus atau Y, tapi biasanya ada persenan lagi, satunya harus diketahui. Atau masanya salah satunya diketahui. Nanti kita lihatlah soal-soalnya terkait kelimpahan ini. Jadi rata-rata tidak akan mencari AR-nya, tapi mencari massa isotop dari penyusun massa atom relatif dari dari atom itu. Oke. Coba saya kembali tadi di slide yang tadi juga ada sih sebenarnya membahas itu. Nih ya. Nih. Jadi misalnya ada klor 35 dan klor 75. 37. 35 dan 37. Dia punya persen dan kelimpahan. Massa atomnya ada semua. Nah, ini tinggal cari AR-nya kan. Nah, kalau yang di bawah beda. Sama kayak tadi. Kalau yang di bawah boron hanya memiliki 2 isotop. Ada boron 10 dan boron 11. Massa isotop boron 10 adalah sekian, massa boron 11 adalah sekian. Diketahui massa atom rata-rata boron adalah 10,81. Berarti ini ya kan, AR-nya ya. Kemudian ini adalah massa boron 10, ini massa boron 11. Tentukan kelimpahan kedua isotop boron di alam. Gimana caranya? Ya, kamu misalkan saja yang ini adalah X persen, yang ini adalah 100 min X persen. Betul kan? Halo? Ya, Pak, Paham nggak? paham, Pak. Kita nggak tahu kelimpahannya berapa.
Jadi Anda bisa misalkan ini X%, salah satunya ya X%, terus satunya 100 min X%. Jadi kita bisa tahu persentasenya masing-masing dengan pemisalan itu. Nah, begitu juga sama yang kayak tadi. Kalau misalnya kelimpahannya diketahui, tapi masanya tidak diketahui, dua-duanya, tapi jarang ya, biasanya kita misalkan X gitu ya kelimpahannya, kemudian nanti 100 min. Kalau misalnya ada masa total gitu dari dua isotop yang tidak tahu kelimpahannya, itu kita bisa X, masa totalnya berapa, satunya masa total kurang X. Nah, di situ kita bisa tahu masa total masing-masing. Tapi kelimpahannya diketahui ya, misalnya. Jadi main-mainnya di situ kalau kelimpahan. Jadi tidak mencari masa atom relatif saja. Sampai sini ada yang mau ditanya? Lanjut ya. Itu terkait kelimpahan masa atom. Nah, ini contoh. Jadi ini soal ujian 2 tahun lalu. Tapi untuk kidas B. Sebenarnya kidas B sama kidas A ini kan dasar ya. Semua pasti tahu. Isotopnya banyak. 46, ini Ti ya, titanium. 46, 47, 48, 49, 50. Masa isotopnya ada, kelimpahannya ada. Nah, sisanya kan Anda tidak tahu. Ya tinggal 100 kurang sisa yang 100 kurang ini kan. Itu adalah persen. Jadi soalnya cuma dikasih begini. Pertanyaannya adalah berapa MR-nya atau berapa AR-nya? TI. Gampang ya. Tinggal kalikan masanya sama kelimpahan. Bagi 100. Kalau nggak dibagi 100 ya Anda tinggal bagi 100 masing-masing ya. Seperti ini. Paham? Paham, Pak. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau yang 100 itu berarti dari jumlah kelimpahan ya, Pak? 100 kan memang kelimpahan total ya dari semuanya. Iya, kelimpahan. Ya. Jadi ini pasti harusnya 100%. Nah, kalau misalnya ini tidak ada juga ya. Ini juga nggak tahu misalnya sisanya. Ini kita bisa misalkan X. Ya. Jadi 100 kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kurang X. Nah, kemudian sisanya ya berapa? Tapi yang kayak tadi ya 100 min X. Nah, X-nya kita tahu. 100 min X-nya juga kita tahu. Ya kalau ini kan sudah dikurangi jadi mungkin nggak bisa ya. Jadi kita hanya tahu ini kita misalkan X gitu ya. Jadi X-nya kita bisa tahu kelimpahannya kan. Ada yang seperti itu. Ada juga masanya diketahui misalnya masa totalnya nih. Ini masa totalnya diketahui. Ya kita bisa misalkan berapa totalnya ini, ya total kurang X kan salah satunya ya. Jadi ada pakai pemisalan, itu analisis yang Anda harus tahu punya. Jadi bukan yang sederhana seperti ini. Kalau sederhana seperti ini ada kelimpahannya semua, ada masanya semua, tinggal cari airnya ya. Itu udah biasa. Tapi yang tidak biasa yang tadi kayak boron gitu ya.
Kita tidak tahu kelimpahannya boron ini dengan boron itu ya. Jadi kita harus misalkan. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Ya, mol itu kemarin sudah saya bilang adalah satuan jumlah seperti lusin, seperti pasang, dan satu mol suatu atom atau isotop atom ataupun senyawa itu sama dengan, atau foton kemarin ya, itu sama dengan 6,022 kali 1,23 yang kita sebut bilangan Avogadro. Kalau di SMA kita sebut jumlah partikel ya. Ini sebenarnya seperti satuan, menghitung satuan berdasarkan massa. Jadi misalnya hamburger ini ada senyawa A, atom A, terus atom B, ini atom C, atom D, atom. Jadi senyawa hamburger misalnya. Nah, kebutuhannya misalnya ada berapa gram ini, berapa gram ini, berapa gram, berapa gram. Untuk bisa membuat berapa senyawanya, berapa mol senyawanya. Nah, itu pemisalannya seperti ini. Untuk membuat komposisi dari suatu senyawa tertentu. Itu sebenarnya mol ya. Dan ada namanya massa molar. Massa molar itu sama aja dengan AR atau MR. Jadi massa molar itu kalau di universitas itu sama aja kita sebut MR atau AR. Jadi jarang sekali kita sebut itu MR atau AR. Jadi kita biasanya sebut massa molar atau kita sebut MM. Jadi istilah saja sebenarnya. Pengertiannya adalah massa 1 mol zat dalam gram. Makanya gram per mol kan. Massa 1 mol zat dalam gram. Jadi kalau kamu mau nimbang karbon 12 gram, berarti itu massa molarnya untuk 1 molnya. Karena terhitungnya untuk 1 mol. Massa 1 mol Mg 24,31 gram. Massa 1 mol Li 6,941 gram. Jadi kalau kamu mau timbang paku besi 55,85 gram, nah itu Anda baru dapat 1 mol. Kurang dari 55,85 pasti kurang dari 1 mol. Anda serbuk arang ini misalnya, Anda timbang 12 gram, Anda dapat 1 mol karbon. Belerang, Anda dapat 32,07 gram, Anda dapat 1 mol sulfur. Kalau murni ya. Terus kalau tembaga, ya 3,55 gram. Jadi ini kemarin ya, jadi perhitungan massa bisa menghitung mol, bisa menghitung jumlah partikel, atau jumlah atom, jumlah molekul, jumlah foton, segala macam. Nah ini kemarin bagaimana kita bisa dapat 1 SMA itu 1,66 kali 1024 gram. Nah ini bagaimana kita bisa dapat 1 SMA itu sama dengan 1,66 kali 1024 gram. Jadi dari isotop karbon, ya masanya kali massa atom terkecil yaitu hidrogen dibagi karbon kali 12 dibagi bilangan Avogadro. Kita dapat segini. Nah yang ini kalian harus kuasai dulu ya. Ada 3. Menentukan massa, mol, dan jumlah partikel. Atau sebaliknya. Kalau MR, nah itu tadi ya. Dilihat dari, kalau SO2 berarti ada 1 mol S dan 2 mol O dalam 1 mol SO2.
Dan 1 SMA itu sama dengan 1 gram per mol kan. Jadi kita bisa sebut 1 SMA itu sama dengan 1 gram per mol senyawa tersebut. Contoh, berapa jumlah atom pada 0,551 gram kalium? Bisa berapa menit? Ayo. Bisa berapa menit? Ada yang sudah ketemu? Sudah mau 1 menit nih. Aduh. 1,5 menit. Kemarin yang nggak jawab siapa ya? Seriana ya? Iya Pak, hadir Pak. Berapa? Belum Pak, belum ketemu Pak. Hah? Nggak tahu? Belum Pak. Hah? Belum. Belum. Pak izin menjawab. Berapa Pati? Peti? 8,4 kali 10 pangkat 21. 8,4 kali 10 pangkat 21. 2 menit Anda jawab. Ini seharusnya 20 detik atau 10 detik. Anda wajib pakai kalkulator. Paham? Kalau Anda tidak pakai kalkulator, mampus kimia dasar. Nah, kimia dasar itu tidak ada lagi bilangan bulat, jarang sekali. Ya, pasti koma-koma begini desimal. Jadi Anda harus pakai kalkulator. Kombinasi matematika dasar dengan kalkulator itulah kimia untuk analisis. Ya. Terlepas dari konsep kimianya. Paham? Yang lainnya sama? Sama, Pak. Sama Pak. Yang kita tadi pelajari itu cuma 3 konsep mol ini. Massa, kemudian mol, kemudian jumlah atom atau molekul yang dimana dikali bilangan Avogadro. Halo? Ini. Jadi kalau masuk ke sini, tinggal dikali bilangan Avogadro kan? Betul nggak? Ini tinggal dikali apa? Halo? Itu dibagi AR atau MR-nya kan? Ini dikali AR atau MR. Ini dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat. Kita cuma main-main di sini. Nah, kita tahu 1 mol senyawa atau senyawa unsur itu sama dengan 6,02 kali 1023 kan. Dan massa 1 mol zat itulah massa atom relatif atau kita sebut massa molar. Bisa juga massa molekul relatif. Kenapa saya bilang bisa 10 detik? Karena ini adalah matematika dasar, konversi satuan. Sekarang saya tanya, sebelum ke sini ya, saya punya harga 1 apel itu Rp3.000. Ini matematika dasar. Ya. $1 berharga
10 atau jangan inilah, jangan dolar. Jangan dolar. 1 rupiah aja biar kita senang. 1 rupiah itu 5 dolar. Nah, berapa dolar untuk 3 butir apel? Bagaimana? 1.800. Hah? 1.800. Matematika dasar, makanya kemarin ada pretest 2 ya. Seperti ini ya, Anda harus punya logika dengan mengkonversi satuan. Jadi harusnya 3 dikali 3.000 kan? Halo? Iya, Pak. Jadi 3 apel kali 3.000 dibagi 1 apel. Paham nggak ini? Halo? Paham, Pak. Iya, Pak. Nah, terus dikali 5 dolar untuk 1 rupiah. Benar nggak? Rupiahnya coret sama apelnya. Jadi 45.000 dolar. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa berapa menit ini? Berapa detik? Halo? Nggak nyampe 10 detik? Pakai kalkulator lagi? Nggak kan? Hanya seputar massa, mol, sama jumlah partikel. Nah, sekarang konversinya ke konsep kimia. 1 mol kalium berapa gram? 39, Pak. Benar kan? 1 mol kalium sama dengan berapa jumlah atomnya? Bilangan Avogadro kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau 0,551 gram kalium? Mirip nggak sama yang tadi? Mirip ya? 1 mol K dibagi dengan gram kalium dikali dengan per 1 molnya. Berapa? Segini? Makanya pakai kalkulator deh ya. Beli aja. Kenapa? Karena kalkulatornya tidak hanya untuk mata kuliah kimia. Sampai kamu TA nanti kamu akan pakai kalkulator. Kalkulator saya ini kalkulator saya dari SMA nih. Dari tingkat 1 kuliah. Masih bersama saya. Ini pas tugas akhir Anda akan pakai juga kan. Kalau di SMA Anda masih didoktrinkan rumus mol sama dengan massa per mr, baru nanti mol dikali jumlah partikel kali bilangan Avogadro itulah jumlah partikel. 2 tahapan. Ini benar 8,4? Halo? Kalau Salah di ya? kalkulator saya 8,505.
Saya nggak ngitung, saya ikut Anda. Oke, kita lihat jawabannya. Tapi sampai sini ngerti nggak? Halo? Ngerti, Pak. Iya. Aman, Pak. 10 detik bisa? Insya Allah bisa, Pak. 10 detik harusnya bisa. Tabel periodik Anda pegang, kalkulator Anda pegang. Konsep Anda paham. Harusnya. Jadi nggak harus mikir rumus. Ya. Nanti pakai 2 angka di belakang koma. Oh ya, Anda sudah belajar angka penting ya di SMA. Jadi kalau misalnya pembagian atau perkalian, nah ambil desimal yang terkecil. Nah di sini desimalnya kan 3 angka di belakang koma ya. Nah cuman dia dibagi dengan desimal terkecil sehingga hasilnya desimal terkecil. Jadi jangan Anda bermain pembulatan seenaknya. 9 Pak, karena 8,5. Saya bulatin jadi 9 kali 21. Itu bisa salah. Karena kalau jawaban angka di kimia, itu ada persen errornya. Plus minus 0,5, 0,1 atau 0,01. Jadi Anda harus lihat berapa angka di belakang koma. Jangan, ingat, jangan main pembulatan. Kecuali kalau angka bulat memang. Pasti Anda mau bulatkan ini 8,5. Atau 9. Jangan. Karena itu akan merugikan dari kalau kuliah daring sekarang itu ada galat. Ada errornya plus minus. Galatnya tidak boleh lebih 0,1 atau 0,5. Jadi kalau Anda jawabnya masih kisaran itu masih dibenarkan. Makanya itu yang kekurangan kuliah daring. Kalau jawabannya angka, ya dosen harus recheck manual, bukan sistem. Ya sistem kan nggak bisa tuh. Bisa sih. Kemarin bisa. Kalau kita punya setting plus minusnya berapa. Bisa. Karena rata-rata ujian atau kuis kimia itu isian singkat. Isiannya angka. Gitu ya. Oke, sekarang giliran Anda. Logikanya jalan. Paham ya? Matematika dasarnya. Jadi saya nggak ngajarin rumus nih konsep. Dan memang harusnya tidak ada rumus ini. Tapi nanti kalau sudah kombinasi ke stokiometri, bolehlah Anda pakai. Tapi saya tidak sarankan. Kalau masih terkait konsep mol. Ya. Ini bagaimana nih? Berapa jumlah atom H? 7 pada 72,5 gram senyawa C38. Kalau ini nggak ada, jawabannya 8. Betul ya? Benar kan? Ya nggak? Kalau ini nggak ada, jawabanmu 8. Kan atom H-nya 8. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau ini ada, jawabannya bukan 8. Pasti ada molnya kan? Gimana? Kalian cari dulu massa 1 molnya berapa. Kayak kemarin yang saya ajarkan.
1 mol C ada 12 gram. Nah, ini ada 3 mol C. Kan? Jadi perbandingan jumlah atom itu sama dengan perbandingan jumlah mol. Atom penyusun senyawa tersebut. Jadi 3 kali 1 mol C berarti 3 kali 12. Ya. Ya berapa MR-nya lah? 60. 60, Pak. 60. Oh ya kemarin ya. Ya betul. Yang 60. Tapi beda ya kemarin tuh ya. 8 kali 1 gram. Sama ya? Sama, Pak. Jadi 60. Nah ini 1 mol C3H8. Ada yang sudah bisa jawab ini sebelumnya? Belum. Jadi kalau 72,5 gram itu di atas atau di bawah 1 mol? Di atas, Pak. Di atas. Jadi Anda dapatnya pasti lebih dari 1 mol. Nah, jadi 7,5 gram kali C3H8O ya. Kali 1 molnya berapa kan? Kemudian ini 60 gram. Benar nggak? Jadi dia dikonversi itu. Jadi kalau Anda masih bingung, saya tanya sekarang, anggap C3H8O itu manusia, ya. Ada manusia bernama C3H8. Dia punya 3 tangan, dia punya 8 kaki, 1 kepala. Ya. Masa 1 kakinya normalnya 1 gram. Ada 8 kaki, berarti 8 gram. Masa 1 kepala normal manusia adalah 16 gram. Dia punya 1 kepala, berarti 16 gram. Masa 1 tangan normalnya adalah 12 gram. Ada 3 tangan dia, berarti 36 gram. Berapakah masa si C3H8O? 60 gram. Itu kan. Nah, sekarang ada yang mirip dengan C3H8O, beratnya lebih besar dari saya. Berapa kalinya saya? Nah, itulah molnya. Pasti lebih besar dari saya. Jumlahnya berapa kalinya saya? Ya, kalau dia jumlahnya beratnya 120 gram, berarti 2 kalinya saya kan? Berarti 2 mol. Paham? Logika kan? Paham nggak itu? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalau ada orang C3H8 beratnya 120 gram, berarti dia 2 kalinya C3H8O itu kan? Atau 2 mol. Nah, kalau 72,5 kan nggak tahu. Nah, makanya dikonversi berapa molnya. Nah, sekarang dia ditanya adalah jumlah atom H. Nah, sekarang dia berapa kakinya? Berapa jumlah H-nya di dalam C3H? Ada 8. Ada 8 mol H dalam 1 mol dalam orang itu kan. Paham sampai sini? Logika loh. Ada orang beratnya 72,5. Itu berapa kalinya saya? Itulah tahap ini. Terus ada berapa jumlah kakinya? 8 sama dengan saya. Itulah tahap ini. Dan berapa jumlah atom H dalam 72,5 gram senyawa atau orang itu? Tinggal dikali bilangan Avogadro.
dalam 1 mol. Ini habis. Berapa kamu dapat? 5,82. Jadi, Kak, 10 pangkat hah? 5,82 kali 5,82 kali 10 10 pangkat pangkat 24. 10 pangkat 24. 23. 23, 24. Nah, ini matematik ya. Atau nanti kita lihat hasilnya. Paham sampai sini? Jadi, nggak ada rumus. Nggak ada sama sekali. Ngerti nggak? Saya nggak ngasih rumus di sini. Karena ini hanya melihat komposisi bagian-bagian. Dan kita tahu massa 1 molnya ada di tabel periodik semua. Untuk tiap atom. Oh iya, absen sudah dibuka. Silakan sambil kalian catat ini. Absennya 2 kali ya. Bisa nggak? 24. Nah, jangan salah ya. Aduh, berapa angka di belakang koma, 10 pangkat. Bisa lah. Oke, saya dapat 3. Agak masalah kaliannya masalah menghitung matematika dasar mungkin sama keberterimaan cara begini dari cara doktrin bimbel tentu di SMA. Tapi menurut Anda, ini cepat nggak? Logis nggak? Kalau menganggap Anda mol itu adalah satuan jumlah. Bukan lagi rumus untuk dihitung. Nah, itu aja kuncinya. 1 mol apa, berapa gram? 1 mol apa, berapa jumlah atomnya? Sama kan semua. Kalau yang jumlah atom, molekul, ion, foton, sama semua. Dikali bilangan Avogadro. Ada yang mau tanya? Adelia ada? Saya sekarang lagi 2 minggu ini untuk konsep mol, saya lagi penanaman konsep. Kalau bab 1, bab 2 Anda keteteran, susah. Susah. Yakin susah. Anda harus ini yang harus dibangun. Pondasi dasar. Nah, dia ada masalah, Mufti, Aryo. Nah, dia ini ada banyak ya. Ada 2, Pak. Ngerti Nadia? Ngerti, Pak. Seriana, apa yang tidak ngerti Seriana? Nadia satunya ngerti? Aman, Pak. Aman ya. Seriana ngerti? Ya, Pak. Jujur aja. Semua bisa dapat A, bisa dapat E ini mah. Yang penting dasarnya aja kuat. Kalau bab 1, bab 2 Anda sampai bab 3, 4 kan itu 3, 4 mah udah main-main reaksi ya. Ya, Pak. Ya kalau Anda sudah paham itu ya C udah di tangan harusnya. Kalau standarnya sudah paham. Logikanya udah dapat. Kadang kita sebut massa formula untuk senyawa ionik. Kalau massa molekul kita sebutnya massa molekul tadi. Untuk senyawa molekul. Tapi semua tergabung menjadi massa molar ya tadi untuk MR. Ini istilah-istilah saja ya. Ini untuk senyawa ionik ada istilah massa formula. Massa formula, massa molar, MR sama.
Cuman untuk senyawa ionik. Berapa MR-nya ini? Atau massa molarnya ini? Ya, tinggal dikali aja, ada 3 mol C, A, ada 2 mol P, ada 8 mol O. Kalikan dengan gram per S1 SMA kan sama dengan 1 gram per mol. Ya udah Anda dapat MR-nya 310,18. Ya. Jadi intinya adalah perbandingan jumlah atom, ini Anda harus garis bawahi, harus kotakin kalau di catatan Anda. Perbandingan jumlah atom adalah sama dengan perbandingan jumlah molnya. Jadi kalau H2O terdapat 3 hubungan, 2 mol H, 1 mol H2O, 1 mol O, 1 mol H2O, 2 mol H dalam dan 1 mol. Jadi 1 mol O dalam 1 mol H2O, 2 mol H dalam 1 mol H2O. Gitu ya. Atau dalam jumlah atom bisa kita sebut ada 2 atom H dalam 1 molekul H2O, 1 atom O dalam 1 molekul H2O, atau ada 2 atom H atau 1 atom O. N2O5 berarti ada berapa mol N dalam 1 mol N2O5? 2. 2. Ada berapa mol O dalam N2O5? 1 mol N2O5? 5. 5. Ada berapa mol N dalam 3 mol N2O5? 6. 6. Nah, ya, gitu aja, simple. Nah, coba kerjakan ini. 15 menit. Yang soal ujian biasanya soal 6 dan 7. Soal 1 sampai 5 ya latihan saja. Soal kuis biasanya soal 6 7. Tapi ya kita bahas lah ya nanti. 15 menit kelamaan ya. Harusnya ini 5 menit. Wah, Pak, cepet banget. Ya namanya kalian sudah tahu caranya kan tidak harus. Mungkin mikirnya baru di soal 6 dan 7. Ya jangan lupa absen ya. Saya tunggu sampai 8.34 lah.
Jadi gunakan tabel periodik dan kalkulator. Nah, yang belum punya kalkulator, ya pakai HP dulu. Tapi Anda kalau mau beli kalkulator, jangan kalkulator dagang ya. Jadi kalkulator saintifik, ada yang berwarna putih itu, yang bisa 4 hal. Bisa regresi, linier. Jadi bisa buat grafik. Regresi, karena itu nanti dipakai di semester 2 ya, di kinetika kimia. Yang bisa regresi. Yang kedua, bisa ada logaritma, ada ln. Kenapa? Itu nanti dipakai untuk mengukur pH. Jadi Anda nanti mengukur pH itu bukan 2 min log 3, 3 min log 4. Enggak, kayak gitu lagi. Ini langsung angka. Jadi harus punya kalkulator yang log, ln gitulah. Dan ln juga bisa. Kan log sama ln kan matematikanya mirip ya. Konsep matematikanya sama. Paham? Halo? Dengar nggak ini? Ya, Pak. Ya, Pak. Benar, Nih. Pak. Jadi Dengar. yang bisa regresi, bisa log dan ln. Yang ketiga, cari kalkulator yang bisa menentukan persamaan kuadrat. Jadi kalau bisa satu kalkulator tuh ada itu. Jadi mencari persamaan kuadrat. Karena ada X yang mungkin ya. Daripada Anda harus hitung pakai rumus ABC. Nah, kalau itu kan tinggal masukin ada equation-nya namanya. Equation berapa, 5. Di situ Anda bisa cari X1 berapa, X2 berapa langsung. Malah itu diwajibkan kalau kimia. Nanti di soal kesetimbangan, itu akan ada yang pakai persamaan kuadrat di semester 2. Ya. Yang keempat, ada akar dan pangkat. Nah, itu dari sekarang. Ya, akar dan pangkat itu pasti. Karena kalau kayak kesetimbangan kan konsentrasi pangkat koefisien. Betul? Nah, kalau konsentrasi pangkat koefisien, kalau pangkatnya 4, ya berarti akar 4. Kemudian kalau KSP S pangkat 3, berarti akar 3 kan? Kalau mau cari kelarutannya, KSP akar 3 kan? Jadi itu. Jadi cari kalkulator yang bisa 4 itu, baru Anda bisa 1 tahun dengan kimia dasar menghitungnya. Bisa cepat. Dan harus paham cara menggunakan kalkulator. Karena ada mahasiswa begitu. Kalkulatornya sudah canggih tapi nggak tahu cara gunainnya. Yang 4 tadi. Ya pusing juga kita. Dia bisa jawab, dia bisa ngitung, tapi dia nggak bisa ngoperasin kalkulator sehingga nggak bisa dapat jawab. Nah, itu masalah juga ya. Jadi emang harus banyak latihan, bukan saat ujian saja digunakan. Baik. Nomor 1, berapa jawabannya? 3/2. Berapa? 3 3/2. 3/2. 1,5. Iya. Jangan pakai pecahan di sini. Kimia tidak akan ada memberikan Anda pecahan jawabannya. Sama semua? Sebenarnya tinggal 300 gram kali 1 mol KNO3 per berapa gram? 39 tambah 14 tambah 48. Udah. Ya kan K39, nitrogen 14, oksigen 16 kali 3. 48. Sama semua?
Saya 2,98. Iya, 2,98 harusnya. Berarti Anda Ya, salah iya, itu. Pak. 39 tambah 14 tambah 48. 11. Nah, cuman satu langkah nggak nyampe 10 detik. Kalau Anda punya tabel periodik di kanan, di kiri tabel apa kalkulator. 2,9. Ya, Pak. Oke. Nanti aku diskusi aja sama temennya dapatnya berapa. Nah itu juga jadi masalah ya kalau masalah ngitungnya bisa tapi hasilnya salah gitu. Berapa massa formula? Ini berarti MR atau massa molar dari PbSO4 sama CH38. Ini 12 kali 3, 36 tambah 6, 42. Ini Pb berapa tuh? Sulfur 32, O yang paling sering itu kan OH, CN gitu ya. 16 kali 4, 64. 64 tambah 32, 96. Pb berapa itu? Pb yang jarang. 207,2 Pak. 107,2. Ya udah tinggal tambahin sekitar 300-an ya. 303,26. Koma 02 ya. Ya, 303. Oh ya, saya biar langsung ada jawabannya. Ini berapa? 303,2. Yang ini 2,9 mol. Ini 42 gram per mol. Ini 4,3 kali 10 pangkat 22. molekul. Betul? Sama semua? Hah? Benar? 3,3. Oke. Yang lainnya ada 4,3, ada 3,3. Yang mana yang benar? Ini kan 3 gram C3, 3 gram C36 dibagi dulu dengan massa 1 molnya. Lalu kali bilangan Avogadro. Kali 6,02. Jadi jawabannya 3,3. Setuju? 4,3 Pak kalau saya Pak. Tiga, Pak. 0,3 Pak. Iya, Pak, saya hitung tadi. Oke, berarti ada yang salah tadi ya. Hati-hati. Karena kalau dosen membuat pilihan jawaban, itu pasti ada langkah yang salah atau ada yang kurang. Jadi jawabannya itu rata-rata bukan jauh banget, jomplang banget. Mirip-mirip. Bisa saja kayak kasih 4,3 ke 21. 4,3 kali 10 pangkat 23. Atau 3,3 tadi kali 10 pangkat 22. Mungkin dan jawabannya E-nya itu adalah molnya. Bisa saja. Jadi Anda tahu mana yang salah. Ini paling gampang. Kali 3 aja. Betul ya? 9, 5, 7. Betul ya? Iya Pak. Tinggal kali 3 aja. Kan dalam 1 mol ada, jadi kalau cuma kalau diketahui mol lebih mudah. Jadi ada 2,53 mol Ca3PO4 2 kali. Ada berapa mol Ca dalam 1 mol Ca3PO4 2 kali? Ada 3 kan? Jadi tinggal dikali 3 aja. Jadi sebenarnya kalau konversinya jadi begini. 2,53 mol Ca3PO4 2 kali
3 mol Ca per dalam 1 mol Ca3 PO4 2 kali. Ini dicoret. Satuan terakhirnya kan mol Ca. Paham ya? Nggak usah mikir, 1 detik juga bisa kalau pakai kalkulator. Perak sering ditemukan dalam emas dengan bentuk argentit. Berapa gram Ag dari 836 gram padatan argentit? Berapa? Argentit ada 836 gram. Ya. Di bawah aja lah. 836 gram Ag2S. Rubah dulu ke molnya. Jadi kalau misalnya ada jumlah partikel diketahui atau massa diketahui, rubah dulu ke molnya, baru mana yang ditanya. Itu kan jumlahnya. Jumlah sebagiannya atau keseluruhan. Berarti ini dibagi dengan massa 1 molnya. Berapa? Berapa? 247. Sama. Kemudian nanti tinggal ada berapa Ag dalam 1 Ag2S. Ada 2 mol. Kan? Nah, habis itu dikali dengan massa 1 Ag-nya. 1 mol Ag ada berapa gram? Halo? 7,8. Hah? 107,8. Dalam 1 mol Ag. Nah, ini kan habis. Ya udah, Anda dapat berapa gram Ag. Jawabannya berapa? 727,77. 727,77 gram. Paham nggak ini? Jadi intinya rubah dulu ke molnya. Dalam molnya itu ada berapa mol bagiannya, misalnya yang mau ditanya. Paham nggak? Ada mau ditanya? Halo? Ada yang mau ditanya, silahkan. Udah 5 menit lagi. Nggak ada? Nadia? Paham nggak? Paham, Pak. Bisa saja nanti soalnya ditambah. Berapa persen Ag dalam Ag2S? Cari persen Ag, persen massa, ya tinggal 727,77 dibagi dengan 836 kali 100%. Nah, ini kamu bisa dapat berapa persen Ag dalam Ag2S. Persen S juga seperti itu. Kalau persen S tinggal dikurangi ya. 836 kurang 727 kan. Itu kan massa S-nya, sulfurnya. Jadi bisa seperti itu perhitungan-perhitungannya berkembang. Oke. Sekarang saya masuk ke soal kuis. Soal kuis misalnya 25,6 gram O dalam Fe2O3. Berapa massa F? Sama sebenarnya, cuman yang diketahui adalah massa bagiannya ya, dalam Fe2O3. Jadi kita rubah dulu ke mol. Oh, kemudian kali berapa dulu? Untuk 1 molnya, rubah dulu dalam 1 molnya. Halo?
Oh, ada bunyi. 1 mol O bagi 16 gram O kali berapa mol Fe di dalam Fe23? 2 kan? Atau kalau mau lebih ngerti begini. Dalam 1 mol Fe2O3 ada berapa mol O? 3. 3. 3 kan? Ada 3 mol. Jadi sebenarnya ini 3 mol O kali 2 mol. Nah, ini kan baru kita konversi ke Fe2O3. Terus konversi lagi ke Fe. Dalam 1 mol Fe2O3. Kali massa Fe. Per 1 mol Fe. Ya. Sebenarnya ini bisa langsung 2 mol Fe per 3 mol O. Tapi ini kan biar Anda tahu lah dasarnya di mana. Nanti akan dapatnya gram Fe. Berapa jawabannya? Jadi mol itu kayak jumlah. Jadi saya punya ada senyawa namanya Fe2O3. Dia punya bagian ada yang lain bukan punya dia. Ada 25,6 gram. Oh, dia konversi dulu untuk massa 1 tangannya, dua kaki, 3 tangan misalnya. Oh, itu tangan. Jadi massa 1 mol tangannya berapa? Kemudian dalam tubuh dia ada berapa O dan ada berapa Fe, kaki atau tangan. Yang mau ditanya apa? Fe kan? Jadi kali 2. T dikali massanya. Paham? Berapa? Halo. Ini tinggal 25,6 bagi 16 bagi 3 kali 2 kali 5, 5,85. 59,5. 59,5. 59,5. 59. Ada yang benar nggak? Nah, belum terbiasa ya. Tapi kalau kuis, ini Anda harus bisa di bawah 3 menit. Ini saya memberi caranya di bawah 1 menit. Jadi Anda bisa spare waktu, save time-nya lebih banyak. Kemudian untuk yang terakhir, kita bermula dari jumlah partikel, jumlah molekul ya. 1,53 kali 10 pangkat 23 molekul FeCl3 ya. Rubah dulu molnya. 1 mol FeCl3 berapa gram? Halo. Halo. Berapa massa molarnya FeCl3? Hah? 160 bukan, Pak? 160 ya? 35,5 kali 3 tambah 55,85. Berapa tuh? 162,3. 162,3. Oke. Nah, ini jangan dibagi dulu MR-nya karena berawal dari molekul. Jadi harus dibagi dengan bilangan Avogadro. Molekul untuk 1 molnya ya. Nah, baru di sini Anda mainkan. Mau yang dicari apa? Fe. Berarti ada 1 mol Fe
Berarti nggak main, oh ya nggak main MR ya. 1 mol Fe di dalam 1 mol FeCl3. Nanti dikali 55,85. Masa 1 mol Fe. Paham? Berapa jawabannya? Halo? Paham nggak ini? 14,19 bukan Pak? 14,19 kali 10 pangkat. Ya kalian yang ngitung, saya nggak bawa kalkulator. Kalkulator saya mati. 10 pangkat 23. Nggak ada. Hah? Nggak ada pangkatnya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada nggak ada Pak? Oke, berarti oh iya, satuannya adalah gram. Begitu dia. Oh iya, karena dibagi 10,23. Lupa. Ya. Jadi seharusnya nggak nyampe 5 menit. Atau 5 menit lah. Nggak sampai 15 menit. Jadi 5 menit. Oke, itu saja. Nanti kalian coba saja di rumah. Senyawa apapun boleh, mau senyawa molekul, senyawa ionik. Nanti tinggal Anda misalnya berapa gram, berapa berat molekul, berapa jumlah molekulnya atau jumlah atomnya, Anda bisa sendiri. Buat soal sendiri. Seperti itu. Baik, itu saja untuk hari ini. Habis ini ada kuliah lagi ya? Ada Pak. Ya jam Jam 10 nanti. 10 ya. Ya istirahat dulu, latihan soal dulu, cermati sama yang tadi. Kemudian bisa buka MTeams-nya terkait apa namanya? Latihan soal di kelas apa namanya? Kelas material ya, itu ada latihan soal saya sudah kasih. Sudah sama jawabannya. Dia tinggal coba-coba lagi. Itu saja. Nanti minggu depan kita mulai masuk ke reaksi stokiometri ya.